Mesti pikir umur lo, duit lu gimana nanti? Nggak mau simpen duit. Ya kalau nggak ada yang bisa disimpan, masa kita mau maksa nyimpen duit gitu loh. Saya justru menganggap kaget juga, tapi saya bahwa memang Ahok ini suka cari popularitas. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Ahok atau Basuki Cahayapurnama, dia cerita bahwa sebagai komisaris utama itu dia punya kartu kredit yang limitnya sampai 30 miliar. Saya membuat aturan, karena itu adalah bagian dari pemasaran kartu Gold dan perusahaan yang bayar. Ini kartu kredit untuk belanja apa tapi bikin proyek ini Bang Saidin? Dulu waktu saya masuk Kementerian BUMN, itu saya ditawari pakai pasti kartu kredit, kemudian kartu olahraga, kartu golf, kartu macam-macam. Hampir semua direksi memiliki kartu kredit, kartu main golf di berbagai tempat, bisa sampai 10. Masa saya masih korupsi? Terhadap Ahok, saya ini hanya mau mencari popularitas. Kalau memang Anda jujur dari awal, maka pada saat Anda menerima itu, maka mintalah gunting dan menggunting kartu kredit tersebut. Saya selalu dikatain orang naif. Saya justru menganggap bahwa memang Ahok ini suka cari popularitas. Oke, Nah, ini pencitraan juga lah ya, bagian dari pencitraan. Ya. Pencitraan. Mantap sudah, store duit ke negara, Ahok mau hapus fasilitas KK 30 miliar miliknya. Kan tadi mereka udah bangun satu budaya yang datang ribut ini dianggap pengacau. Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Memang sulit menghapuskan cahaya yang memancar dari dalam jiwa seorang Ahok. Karena cahaya itu memang bagian dari jiwanya. Cahaya membuat dirinya selalu menjaga amanah apapun yang dia terima, terutama amanah bekerja untuk rakyat. Cahaya yang juga selalu membuat Ahok mengabdi sepenuhnya buat negara, tanpa memikirkan mengambil keuntungan buat diri sendiri. Cahaya yang tidak pernah berhasil dipadamkan oleh orang-orang zalim yang mengatasnamakan umat, tapi sejatinya hanyalah buat kepentingan politis. Saya tidak mengkultuskan seorang Ahok. Saya sadar bahwa Ahok pernah keselio lidah, mengucapkan yang tidak perlu diucapkan, walaupun tujuannya baik buat mengingatkan warga. Nyatanya Ahok memang sebuah pribadi yang jarang ada di negeri ini. Saya yakin pasti ada yang menyesal pernah ikut menzolimi Ahok, karena sudah melihat apa yang akhirnya mereka dapatkan sekarang. Ibarat kata batu kali diambil dielus-elus, emas sebongkah malah dibuang dan disia-siakan. Udah deh, jangan malu buat mengakunya Bambang. Slow bro sis, kita tidak perlu menyebut nama ya. Ada saatnya dalam tulisan itu kita tidak perlu menyentil namanya yang tidak perlu disebut, karena tulisan ini khusus tentang Ahok saja. Saya kira Ahok ditempatkan di mana saja pasti akan menghasilkan kinerja dan prestasi. Di Pertamina, Ahok sudah membuktikan kontribusinya buat negara. Walaupun sempat kena tudingan, sempat mau dijadikan polemik dan disalahkan, karena Pertamina sempat merugi di awal 2020. Tapi akhirnya Ahok membuktikan kalau dia memang bisa membawa keuntungan buat negara. Sudah ada beberapa gebrakan yang dibuat oleh Ahok, seperti yang dilansir oleh detik.com. Di antaranya budaya baru yang diperkenalkan Ahok di Pertamina, yakni terbukanya kesempatan bagi seluruh staf Pertamina untuk ikut tes buat posisi strategis seperti Senior Vice President. Sempat juga Ahok membuka aib internal Pertamina, menyebut ada direksi yang hobi melobi menteri buat mendapatkan posisi. Satu lagi gebrakan yang memang bagus untuk Pertamina, yakni dibentuknya tim khusus untuk bernegosiasi ulang dengan para investor yang pernah dan mau kerjasama dengan Pertamina. Tentunya untuk menghindari nego-nego bodong, iya kan? Menghindari adanya pembelian lahan yang tidak ketahuan berapa dan di mana, tahu-tahu dikorupsi, gitu kan? Akhirnya Ahok pun seakan menampar orang-orang yang membenci dirinya dengan menyetorkan keuntungan besar ke negara buat tahun 2020, walaupun terjadi pandemi, sebesar 126,7 triliun. Tuh, Ahok mana pernah menyanyiakan uang rakyat, apalagi sampai buang-buang gak jelas. Sampai ratusan miliar yang katanya buat balapan tapi nyatanya nggak pernah jadi. Sementara selama kurang lebih setahun di Pertamina, Ahok malah store duit ratusan triliun buat negara. Apalagi tahun ini ekonomi mulai dipulihkan, bisa berlipat lagi keuntungan yang bakal didapatkan dan disetorkan Pertamina buat negara. Ahok tidak berhenti menguntungkan negara, dia pun bikin gebrakan lagi. Ada fasilitas kartu kredit yang diterima oleh jajaran manajer, direksi, dan komisaris di Pertamina.
Ahok sendiri memilikinya dengan limit yang fantastis 30 miliar rupiah. Kalau orang lain sih saya kira pasti akan menikmatinya selama-lamanya. Namun Ahok memang beda. Justru dia akan menghapuskan fasilitas tersebut. Dilansir detik.com, Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. Pemakaiannya bisa tidak tepat sasaran. Di sisi lain, fasilitas ini menurutnya tak memiliki dampak untuk memajukan kinerja perusahaan. Keputusan itu secara lisan sudah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga oleh Menteri BUMN. Di mana keputusan itu berbunyi mulai hari ini tidak boleh memakai kartu kredit perusahaan lagi. Segera ditutup dan kembalikan, kata Ahok. Kalau bukan Ahok atau Jokowi, rasanya jarang ada orang lain yang mau menghilangkan fasilitas bagus yang dia terima. Saya harap sikap Ahok ini bisa menular ke para pejabat lainnya. Ya memang sulit sih, tapi bolehlah berharap. Dan selalu dari kura-kura. Baru saja saya menuliskan tentang gebrakan terakhir Ahok di Pertamina. Bukan sekedar puja-puji halu, tapi beneran sebuah gebrakan. Itulah Ahok, berada di mana saja dirinya selalu bekerja dengan komitmen dan integritas tinggi. Sehingga tidak pernah sekalipun sampai merugikan rakyat dan negara, malah menguntungkan rakyat dan negara. Ada sih yang dirugikan, mereka yang kerjanya sembarangan dan penuh kong-kali-kong mencari celah memperkaya diri sendiri. Kalau berhadapan dengan Ahok, ya nggak bisa begitu. Makanya ada saja yang benci sama Ahok. Apa gebrakan Ahok tersebut? Yakni penghapusan fasilitas kartu kredit buat Dewan Direksi, Komisaris, dan jajaran manajer Pertamina. Ahok sendiri mendapatkan kartu kredit dengan limit mencapai 30 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Entah berapa limit kartu kredit dari jajaran direksi, manajer, dan komisaris lainnya. Pasti kalau di total-total ya bisa saja mencapai ratusan miliar. Paling tidak. Itulah dana negara yang dilindungi oleh Ahok, dicegah agar tidak sampai disalahgunakan. Kemudian saya mendapat info terupdate bahwa bukan hanya fasilitas kartu kredit yang dihapuskan Ahok, ada lagi penghapusan fasilitas uang representatif atau uang saku direksi. Selain itu juga sudah disepakati bahwa adanya laporan pengeluaran untuk akomodasi pejabat perusahaan. Wah, kalau ditambah dengan ini, bisa dibayangkan penghematan yang dilakukan Ahok buat Pertamina bisa mencapai angka triliunan. Tapi kita akan tetap bandingkan yang angka 30 miliar rupiah saja, sesuai judul. Kasihan, ntar kalau pakai angka triliunan bisa-bisa ada yang shock di kubu sana. Jadi sebut saja Ahok membuat negara hemat 30 miliar rupiah. Terus kenapa saya sebut Anies buang duit negara atau rakyat hingga 30 miliar rupiah? Ini terkait dengan pembangunan jalur sepeda permanen di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Hari ini terbit berita bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah menyepakati pembongkaran jalur sepeda permanen itu. Hal ini sesuai dengan usulan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni agar Kapolri mengambil langkah mengatasi polemik jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin. Sahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen itu karena hanya dipakai selama 2 jam. Sahroni kemudian meminta ketegasan Kapolri. Dan akhirnya Kapolri pun menegaskan sepakat dengan usulan tersebut. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.